Oke. Nah, jadi kita akan membahas yang berikutnya adalah kurva analisa tarif. Analisa tarif ya. Jadi di sini nanti ada kurva permintaan dan penawaran antar dua negara ya. Ekspor dan impor ya. Oke, saya masuk ke bagian pertama dulu. Pada harga pada harga titik P0, oke, saya lengkapi dulu ya. Kurvanya ini masih belum saya ini. Agak nge-lag ya. Nah ini, D itu apa D? Yo, yang masih ingat hukum permintaan penawaran di mikro. Demand, Pak. Demand itu apa? Tahu istilah Inggrisnya demand, tapi artinya apa? Per atau pen? Permintaan. Permintaan, demand. S supply, penawaran ya. Oke. Kita yang pertama dulu. Pada harga P0, titik keseimbangan adalah E0. Nah ini. Titik keseimbangan pasar, equilibrium. Pernah belajar ya, kalian ngerasain di mikro ya. Titik keseimbangan pasar pada harga P0 ini adalah ini equilibriumnya di E0. Nah, ini kondisi negara yang nih autarki, yang kebijaksanaan ekonominya yang autarki. Berarti autarki itu apa? Tidak ada ekspor dan impor. Ya. Jadi dalam artian konsumsi dalam negeri dan produksi dalam negeri itu adalah OQ0. OQ0, sama-sama OQ0. Ya. Konsumsinya segini, produksinya segini gitu ya. Nah, oke, ini kondisi pertama. Ingat ya. Oke, disimak nih ya. Jadi yang pertama ini adalah kondisi autarki yang tidak ada ekspor dan impor. Jadi konsumsi dan produksi dalam negeri itu sama. OQ0. Oke, lihat di sini. Ketemu di titik E0 ya. Equilibrium. Kayak sini bilang autarki. Itu pada kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, nih keterangan yang kedua, pada harga P1 ini ya, keseimbangannya adalah E2. Sorry, ini belum lengkap lagi. Oke, nih. Atau di free trade. Kalau kondisi di P1 berarti harganya dinaikkan atau diturunkan. Dinaikkan apa diturunkan? Yo, dinaikkan apa diturunkan? Dinaikkan. Diturunkan apa dinaikkan? Saya mau dengar suaranya dulu nih. Paham nggak? Kalau di P1 berarti naik lebih besar dari P0 harganya atau lebih kecil dari P0? Kecil. Lebih kecil artinya harganya lebih murah atau Jadi Pak, kenapa diturunkan? Nah, ini adalah kondisi di mana ini keadaannya free trade. Free trade itu apa? Perdagangan bebas. Artinya dibebaskan tarif. Jadi ada tarif nih. Kan pernah ada perjanjian antar negara ASEAN, namanya itu Masyarakat Ekonomi ASEAN ya, atau AFTA ya. AFTA ya, ASEAN Free Trade Area ya, AFTA, sorry. Nah, dulu pernah dicanangkan ya, tapi sekarang realisasinya masih belum sepenuhnya dijalankan sih ya. Lagi sekarang kondisi COVID ya. Nanti dilihat kondisi yang sudah aman, sudah stabil mungkin ya, bisa dijalankan kembali MEA tadi ya, program dari negara ASEAN ya, negara Asia Tenggara. Ya, mana lagi tadi? Nah, free trade itu berarti tidak ada tarifnya. Jadi produksi dalam negeri berapa? OQ1. Oke, perhatikan. Kenapa di OQ1? Jadi yang dilihat nanti untuk produksi dalam negeri yang di S ya. Nah, di titik sini berarti. Ya. Ini ya. Nanti dulu deh yang P2-nya. Nih. Ini produksi. Ini produksi ya. Dalam negeri. Konsumsinya
lihat yang di permintaan, kurva D. Nah, konsumsi itu kan permintaan. Oke. Impornya berarti di tengah-tengah ini. Ini dalam produksi, ini konsumsi, berarti impornya di tengah-tengah sini. Nah, paham nggak? Itu ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi harganya diturunkan. Kalau harganya turun, permintaan naik nggak? Konsumsi akan menjadi naik nggak? Ini hukum permintaan nih. Harga turun, permintaan naik, ya kan? Nah, harga turun, permintaan naik. Nah, besar nih sampai sini nih. Nah, ini misalnya, ini berarti banyak nih konsumsinya ya. Kalau harga turun, penawaran turun, artinya produksi dalam negeri juga turun. Nah, makanya di sini di S. Ya. Oke, kemudian, kemudian pemerintah ada ketentuan yang ketiga. Ini nanti merugikan nih bagi industri dalam negeri. Jadi kita naikkan saja harganya. Jadi dengan cara apa? Ya menetapkan tarif. Misalnya ya seperti itu ya, menetapkan tarif. Jadi harganya dinaikkan menjadi P2. Kalau harga naik, permintaan turun nggak? Harganya naik. Harga naik, permintaan turun nggak? Turun ya, dari Q2 menjadi Q4. Nah, ini penurunan, ya kan? Nah, lihat di titiknya nih. Di sini, turun ke bawah. Nah, ini konsumsinya Q4. Produksinya naik nggak? Produksinya naik nggak? Turun, Pak. Lah, kok turun? Produksi dalam negerinya naik menjadi OQ3, sorry ini. OQ3. Naik dong. Hukum penawaran. Tahu hukum penawaran? Harga naik, penawaran. Naik. Kenapa seperti itu? Ya karena harga naik nih. Jadi nanti ada penawaran nih, banyak produsen. Nah, misalnya ini kita bicara produsen dalam negeri, pasti dia, ini. Coba kita lihat sekarang. Banyak nggak muncul merek-merek baru yang bertebaran yang ikut di tengah persaingan merek ternama. Banyak kan muncul merek-merek baru. Nah, itu penawaran banyak. Kenapa? Harga naik karena langka. Ini scarcity namanya. Walaupun ya ada sebagian yang masih tetap menjual harga murah. Itu saya mengapresiasi di sini di beberapa ada minimarket yang dia tidak mau sama seperti pasar. Minimarketnya bukan minimarket ternama ya. Saya nggak mau sebut merek, nggak mau sebut minimarket mana, karena dekat rumah saya juga. Ya dia tetap pro masyarakat, pro rakyat. Dia nggak mau ikut-ikutan dengan harga yang di pasar ya. Dia mau nyamakan ya walaupun mereknya juga merek-merek baru tadi ya. Oke. Konsumsinya turun kan Q2 ke Q4. Nah, oke, next ke sini aja ya. Lanjut sini ya. Produksi dalam negeri juga naik ke QT. Ya, kan sudah 2132 ya. Nah, ini agak lambat ya, sorry ya. Tahan dulu ngantuknya, tahan dulu bosannya. Nah, pemerintah akan mendapatkan penerimaan negara dalam bentuk. Nah, pemerintah akan mendapatkan penerimaan negara dalam bentuk tadi tarif, bea masuk, pajak kah, PPN kah, atau apalah, bea cukai dan lain sebagainya. Di mana? Nah, ini dia, ya kan? Nah, karena di tengah-tengah ini kan kenaikan tadi. Nah, ini penerimaan. Jadi ada redistribusi income atau subsidi dari konsumen kepada produsen sebesar, nah ini, ya, redistribusi income atau subsidi dari konsumen. Nah, karena konsumen tentu saja nanti bisa memilih nih, misalnya, beli aja produk dalam negeri, misalnya dia menawarkan harga yang murah, makanya di sini disebut subsidi dari konsumen. Konsumen nanti beralih gitu ya, beralih untuk mau membeli, karena tadi kan penawaran naik kan, dari dalam negeri kan penawaran naik karena produksinya juga naik, jadi mempengaruhi ke sini konsumen mau membeli sini, itu subsidi dari konsumen maksudnya seperti itu ya, kepada produsen sebesar uang. Nah ini tadi. Kemudian cost of protection, nah ini cost of protection ini biaya proteksi ini diantaranya ini ya tadi ya. Nah ini ada cost of protection ya, proteksi untuk melindungi tadi ya industri dalam negeri, makanya di sini ada ini, tengah-tengah ini ada ini juga ya.